Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas untuk latihan-latihan yang ada di buku Erlangga Kurikulum 2013 Revisi. Yang pertama kita akan membahas untuk latihan 1 terlebih dahulu, ya. Dimana untuk latihan 1 di sini lebih fokus untuk menghitung penjumlahan. Ibu sudah mengupload materi atau secara filenya, ya, maksudnya Ibu sudah mengupload filenya di e-learning, ya, untuk operasi penjumlahan ini, ya, untuk membahas soal-soal ini untuk yang berbentuk file. Jadi ini Ibu akan bahas, ya, satu persatu untuk agar kalian lebih paham bagaimana cara mengerjakannya, ya. Kita samakan dengan yang di rumah, ya, dengan pekerjaan kalian. Jadi di mana kekurangan kalian, kalaupun Ibu ada kekurangan, mari kita sama-sama untuk menyamakan, ya, menyamakan persepsi kita. Oke. Yang nomor 1 di sini adalah soalnya 1/8, ya. 1/8 ditambah dengan 3/4, ya. 1/8 ditambah dengan 3/4, lihat di sini penyebutnya berbeda, otomatis kita harus samakan dulu, ya. Cara menyamakannya adalah dengan cara yang pertama kita kali silang aja, ya. Jadi penyebut di pecahan pertama, pembilang di pecahan pertama dikalikan dengan penyebut di pecahan kedua, dan pembilang di pecahan kedua dikalikan dengan penyebut di pecahan pertama. Yang pertama adalah 1 kali 4, 4, ya. Terus 3 kali 8, 24, ya. Jadi 4 ditambah 24 hasilnya 28, ya. Di sini yang ini yang penyebutnya ini tinggal dikalikan saja, ya. 8 dikali 4 32, ya. Terus tadi yang 4 ditambah 24 hasilnya 28 dibagi dengan 32. Ini kita cari FEB-nya karena untuk membagi dengan angka yang sama kita biasakan dengan FEB agar langsung ketemu dengan nilai yang paling sederhana, ya. Jadi kalau kita masih 28 bagi 2 gitu kan, 32 bagi 2, nanti masih akan ininya belum sederhana, ya. Makanya kita langsung biar cepet, ya, biar kalau kita nggak bisa dengan logika menemukan pembagi yang sama, menemukan pembagi yang sama untuk pembilang penyebutnya, dan itu adalah bilangan yang bisa membuat pecahan ini menjadi sederhana, mendingan kita pakai FEB. Tapi kalau bisa, ya, kalau bisa boleh, ya, dengan logika kalian, misalkan langsung ini kayaknya dibagi ini deh, dibagi ini gitu kan, dibagi 4 gitu, tanpa mencari FEB, boleh kayak gitu. Tapi untuk lebih akurat kita cari FEB-nya terlebih dahulu, ya. Nah, 28 dibagi 2, ya, ini dengan bilangan prima. Ingat pembaginya harus dengan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri, ya. Contoh angka 2, 3, 5, 7, 11, ya, 13, 17, 19, 23, ya, terus 29 dan seterusnya, ya, gitu. Jadi itu yang bisa membagi yang disebut dengan bilangan prima, yang bisa membagi bilangan-bilangan untuk kita mencari FEB atau KPK, ya. Nah, 28 dibagi 2 hasilnya 14, ya. 14 bagi 2 hasilnya 7. Udah 7 adalah bilangan prima, dia nggak bisa dibagi lagi, ya. 32 dibagi 2 16, 16 dibagi 2 8, 8 dibagi 2 4, 4 dibagi 2 2. Hasilnya udah, ini bilangan prima, nggak bisa dibagi lagi, ya. Nah, dari angka 28 dan 32 faktornya adalah ini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 7, ya. Yang 32 2-nya ada 5, pembaginya 1 2 3 4 5, ya. Jadi yang 32 adalah 2 pangkat 5, berarti FEB-nya adalah, dilihat di sini 2 pangkat yang sama adalah ada 2, ya, angka 2, tapi yang satu pangkatnya 2 pangkat 2, yang satu 2 pangkat 5. Kita cari untuk FEB itu adalah pangkat yang terkecil, ya, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 2 dikali 2 hasilnya 4.
Oke, nah lanjut. Yang B ya. Ini masih penjumlahan, lihat 3/5 ditambah dengan 1/2. Di sini penyebutnya berbeda, maka kita langsung kali silang. 3 kali 2, 6, 1 kali 5, 5 ya. Penyebutnya adalah 5 dan 2, yaitu 5 kali 2. 6 ditambah 5, 11 per 10. Ini seharusnya masih bisa disederhanakan ya. Kalau disederhanakan itu nanti hasilnya adalah 1/10. Ini sudah sederhana ya. 1/10. Kalau dirubah menjadi bilangan atau pecahan campuran ya gitu. 1/10. Lanjut. Yang C, 1/6 ditambah dengan 1/4. 1 kali 4, 4, 1 kali 6, 6 ya. Penyebutnya 6 dikali 4, 24. 4 ditambah 6, 10, penyebutnya 24. Kita cari FEB-nya di pohon faktorkan yang 10, 2 dikali 5 yang 24, bagi 2, 12, bagi 2, 6, bagi 2, 3. Ya, 10 itu sama dengan 2 dikalikan dengan 5 ya. Yang 24, 2 pangkat 3 dikali dengan 3. FEB-nya karena hanya 2 aja yang sama, yang 5 nggak ada yang sama di 24, yang 3 juga nggak ada yang sama di 10, otomatis yang dimasukkan adalah 2. Di sini 2 itu ada 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3. Yang kita masukkan adalah 2 pangkat 1 yang pangkatnya paling kecil ya. Jadi FEB-nya adalah 2. Kita 10 bagi 2, 24 bagi 2. Hasilnya adalah 10 bagi 2, 5, 24 bagi 2, 12. Sudah ya, ini udah bilangan yang paling sederhana, yaitu 5/12. Yang selanjutnya yang D, 2/9 ditambah dengan 1/2 ya. Kita kali silang, 2 kali 2, 4, 1 kali 9, 9. 4 ditambah 9, 13 per 18. 9 kali 2, 18 ya. Ini sudah paling sederhana ya. Gitu. Lanjut yang E, 1/2/3 ditambah 5/6. Ini berbentuk bilangan pecahan campuran ya. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 3, 3 ditambah 2, 5. Hasilnya 5/3 ditambah dengan 5/6 ya. Nah, karena ini adalah penyebutnya ini tidak sama, berarti otomatis kita kalikan silang saja ya. Jadi 5 dikali 6, 30, 5 dikali 3, 15. Penyebutnya adalah 3 dikali 6, yaitu 18. 30 ditambah 15, 45 per 18. 45 dibagi 18, coba lihat. Kita cari KPK-nya ya, cari KPK-nya, FEB-nya, maaf. 45 bagi 3, 15 bagi 3, 5. 18 bagi 2, 9 bagi 3, 3. Otomatis yang 45 faktornya adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Yang 18, 2 dikali 3 pangkat 2. FEB-nya adalah, lihat di sini yang 5 nggak ada yang sama ya, yang 2 juga nggak ada yang sama. Yang sama adalah angka 3. Sama-sama dua-duanya 3 pangkat 2, kita ambil salah satunya, yaitu 3 pangkat 2 yang mana aja, mau yang di 45 boleh, mau yang di 18 juga boleh. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3, yaitu 9. Jadi di sini untuk membagi pecahan 45 dibagi 18 adalah dengan angka 9. 45 dibagi 9, 5, 18 dibagi 9, 2. Hasilnya 5/2. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau kita mau rubah ke pecahan campuran, berarti menjadi 2, 1/2 ya. Karena 5 dibagi 2 itu hasilnya 2, kan 4 ya. Di bawah angka 5 yang bisa dibagi 2 itu adalah 4. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. 5 dikurangi 4 hasilnya 1, berarti 2, 1/2. Oke, lanjut. Yang F. Yang F ini adalah pecahannya ada pecahan biasa ya. Ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pecahan biasa kita tinggal pindahkan 4/5 ditambah yang pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 4, 8 tambah 1, 9/4. Jadi 9 tambah 4, 9 kita kali silang ya. Kali silang 4 kali 4, 16, 9 kali 5, 45 ya. Jadi 16 ditambah 45, 61/20 ya. Ini bisa dibagi ya, 61 dibagi 20. Dari di bawah 61 yang bisa dibagi 20 adalah
60 bagi 20 adalah 3 ya. Jadi hasilnya kalau menjadi pecahan campuran yaitu 3 1 per 20. Jadi bilangan bulatnya atau integernya 3, pecahannya adalah 1 per 20. Jadi 3 1 per 20 ya. Lanjut yang ini ya, pecahan campuran dengan pecahan campuran ya. Jadi 1 5/7 ditambah 2 2/3. 1 5/7 itu sama dengan 1 dikali 7 tambah 5 12/7. Yang ini 2 2/3 menjadi 2 kali 3 6 tambah 2 8/3. Sekarang kali silang 12 kali 3 36, 8 kali 7 56 ya. 36 tambah 56 adalah 92, 7 kali 3 21, jadi per 21. 92 per 21 ya. Ini tidak ada yang bisa membagi di atas dan di bawah ya seperti biasa, tapi ini bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran ya. 92 dibagi 21 itu dia 21 tambah 21 42. 42 ditambah 21 63. 63 ditambah 21 84. Jadi bisanya 84 ya. Di bawah angka 92 yang bisa dibagi 21 adalah 84, hasilnya 4 ya. Sekarang tinggal 92 dikurangi 84, hasilnya adalah 8 ya. Jadi Nah, jadi yang ini ya, 92 dibagi 21 adalah 4, bilangan bulatnya ya, integernya 4. Tadi sisanya adalah 4, untuk pecahannya 8 per 21 ya. Jadi hasil untuk yang G kalau kita rubah menjadi pecahan campuran ya, hasilnya adalah bilangan bulatnya 4, pecahannya adalah 8 per 21. Jadi 4 8 per 21 ya. Lanjut. Sekarang adalah mencari apa namanya tuh? Bentar ya. Nah, sekarang mencari sama, ini masih berbentuk pecahan campuran ya. 25 per 8, 2 kali 8 16 tambah 5 21 per 8 ditambah 1 kali 6 tambah 1 7 per 6 ya. Terus kali silang 21 kali 6 126, 7 kali 8 56, 126 ditambah 56 adalah 182 ya. Yang 8 kali 6 itu 48, berarti 182 per 48. Kita cari FEB-nya, hasilnya adalah 2 ya. Kenapa? Karena pas sudah dicari ini 2 dikali 91 yang 182, sementara di sini 91 itu adalah bilangan prima ya. Jadi dia hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri ya. Terus yang 48 itu 2 dikali 2 pangkat 4 ya dikali dengan 3. Di sini ada yang sama 2 ya, 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 4. Karena yang paling kecil adalah 2 pangkat 1, maka yang dimasukkan adalah 2 pangkat 1, berarti 2 ya. 182 dibagi 2 adalah 91, 48 dibagi 2 adalah 24. Hasilnya adalah 91 per 24. Ini sebenarnya kalau untuk menjadi pecahan biasa sudah paling sederhana, tapi kalau mau dirubah menjadi pecahan campuran ya, ini harus dirubah dulu ya, yaitu kalau misalkan 24 kita kali 3 ya, 12 2 kali 3 6 7 ya, 72 ya, 72 ya. 72 itu dapat 3 karena 24 tambah 24 48 ya. 48 tambah 24 itu 72 ya. Kalau misalkan kita tambah lagi 72 itu menjadi 96, jadi terlalu lebih dari pembilangnya ya. Makanya di bawah 91 yang bisa dibagi 24 itu adalah 72 dan hasilnya 3. Jadi bilangan bulatnya adalah 3 ya. Sementara untuk pecahannya adalah 91 dikurangi 72 ya. 11 dikurangi 2 itu adalah 9, 8 kurangi 7 1, jadi 19 sisanya. Jadi 3 ya,
19/24. Boleh disamakan ya dengan teman-temannya. Dengan teman-teman ya, dengan hasil kerjaan kalian. Oke, sekarang yang I. Ya. Yang I di sini ada masih pecahan campuran ya, 3/10 ditambah 2 3/8. 3 kali 10 30 tambah 3 33/10 ditambah dengan 2 kali 8 16 tambah 3 19/8 sama dengan ya dijumlahkan, tetapi karena penyebutnya masih berbeda otomatis kita samakan dulu. 33 kali 8 264, 19 kali 10 190. 264 tambah 190 adalah 454. Ini untuk penyebutnya adalah 10 kali 8 yaitu 80. Jadi 454/80 ya. Kita cari FEB-nya dari 454 ya, dan 80 ya, dan 80 ya. Kalau Ibu cari 227 itu adalah bilangan prima ya. Jadi dia hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nih, lihat di sini. Untuk apa namanya? Ya. Ya, kepencet. Ya, udah dicari FEB-nya tadi. Ya, sudah dicari FEB-nya, yaitu hasilnya 2 ya. Nah, berarti kita bagi 2, dua-duanya itu hasilnya 227/40. Kalau kita rubah menjadi pecahan campuran ya, yang 200 ini kan di bawah 227 yang bisa dibagi 40 itu kan 200 ya. Berarti 200 dibagi 40 itu kan hasilnya 5. Berarti 5 27/40 hasilnya. Jadi yang 5-nya adalah bilangan bulat ya, yang 27/40 adalah bilangan campuran. Jadi hasilnya 5 27/40. Ya, lanjut. Ya, ini kita masuk ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah dia bentuknya adalah bilangan desimal ya. Jadi penjumlahan bilangan desimal. Ingat ya, syarat untuk menjumlahkan bilangan desimal dia komanya harus sejajar ya. Komanya wajib sejajar ya. Jadi angkanya juga harus sejajar. Jadi yang disejajarkan itu bukan bilangan desimalnya. Contoh ini nih kayak gini. Ini kan yang atasnya kosong ya. Jangan sampai yang 7 dikebelakangin, yang 5 sejajar dengan 5, 2 sejajar dengan 0 yang belakang, dan 1 sejajar dengan 0 yang depan. Nggak boleh ya. Jadi kita harus lihat tanda komanya ya. Tanda komanya harus sejajar. Terus yang paling penting adalah di angka satuan, puluhan, ratusannya yang depan ini, yang di depan koma, bukan yang di belakang koma ya. Lebih fokus ke angka yang ada di depan koma ya, karena kenapa? Dia adalah bilangan bulatnya ya, bukan bilangan desimalnya gitu. Jadi kalau bilangan bulatnya dia satuan ya, ingat satuan akan sejajar dengan satuan, puluhan akan sejajar dengan puluhan, ratusan akan sejajar dengan ratusan gitu ya. Jadi untuk 2,3 dan 0,4 jika dijumlahkan 3 tambah 4 7, ya, jadi harus sejajar 2 tambah 0 2. Jadi hasilnya 2,7. Yang B 7,2 ditambah dengan 3,2. 2 tambah 2 4, terus koma turunkan, 7 tambah 3 10 ya. Jadi hasilnya adalah 10,4. Yang C 4,56, jadi dibacanya bukan 4,56, nggak boleh karena ini bukan bilangan puluhan ya. Di belakang koma semuanya disebutkan sesuai angkanya. Jadi 4,56, 2,84, 7,40 ya, kalau ada 0 di belakang. Jadi bukan disebut dengan 7,40, nggak boleh ya. Jadi 7,40 ya. Nah, 6 tambah 4 10, kesiniin 1 ya, ke atas 1 tambah 5 6, 6 tambah 8 14, kesiniin 1 ya, 1 tambah 4 5, 5 tambah 2 7. Ingat komanya harus sejajar, simpan di sini. Jadi hasilnya 7,40. Tapi karena 0 ini yang paling belakang, jika ada di belakang koma dia tidak berpengaruh, makanya kita coret, hasilnya adalah 7,4 ya. Sekarang yang D
8,35 ya ditambah dengan 1,6 ya. 5 ditambah 0 5 ya. 3 tambah 6 9, terus koma, simpan, 8 ditambah 1 9, hasilnya adalah 9,95 ya. Sekarang yang E 10. Nah, baru ini disebutkan 10 karena ini adalah bilangan bulat ya di depan gitu, di depan koma, sementara ini yang di belakang koma adalah bilangan desimalnya ya. Nah, 10,054 ya ditambah dengan 2, ya 2,356 ya ditambah ya 4 tambah 6 0 ya. Terus 4 tambah 6 10, kesiniin 1 tambah 5 6 tambah 5 11, kesiniin 1 tambah 0 1 tambah 3 4, koma ya 0 tambah 2 2 1 tambah 0 1 ya. Jadi hasilnya 12,410, sementara 0 yang paling belakang di belakang koma tidak berpengaruh, maka kita coret. Apa bedanya 0 di sini dengan 0 di belakang? Kalau 0 di sini dia masih berpengaruh ya, masih ada pengaruhnya, tapi kalau di belakang ini dia nggak ada ya. Yang paling ujung dia nggak berpengaruh, makanya boleh dicoret ya. Jadi 12,41 ya. Yang F sekarang 12,57 ditambah dengan 0,053 ya. 0 tambah 3 3, 7 tambah 5 12 ya, kesiniin 1 tambah 5 6 tambah 0 6 ya, koma 2 tambah 0 2 1 tambah 0 1. Jadi hasilnya 12,623 ya. Oke, lanjut yang G. Ya, 10,009 ditambah dengan 1,001 ya. Nah, 9 ditambah 1 10, kesiniin 1 tambah 0 1 tambah 0 1, turunkan di bawah 0 tambah 0 0, terus komanya turunkan 0 tambah 1 1 tambah 0 1, hasilnya adalah 11,010. Karena 0 di belakang yang paling belakang nggak berpengaruh, maka kita coret, maka hasilnya adalah 11,01 ya. Yang H 15,235 ditambah dengan 4,065 ya, dijumlahkan ya, itu menjadi 5 tambah 5 0, kesiniin 1 tambah 3 4 tambah 6 10, kesiniin 1 tambah 2 3 tambah 0 3, koma turunkan 5 tambah 4 9, 1 tambah 0 1, hasilnya adalah 19,300 ya. Tapi karena 0 ini di belakang tidak berpengaruh, maka menjadi hasilnya adalah 19,3 ya. Sekarang yang I 20,25 ditambah dengan 9,05 ya, dijumlahkan 5 tambah 5 0, kesiniin 1 tambah 2 3 tambah 0 3, koma di bawah ya, terus 0 tambah 9 9, 2 tambah 0 2, hasilnya adalah 29,30. Sementara 0 di sini tidak berpengaruh, maka hasilnya menjadi 29,3. Oke, sekarang adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan ya. Di sini untuk penjumlahan berbagai bentuk pecahan, di sini ada persen dan pecahan biasa ya. Ingat, yang persen ini kalau dirubah menjadi pecahan biasa, dia akan menjadi per 100 ya. Jadi kalau ada persen pasti dia akan menjadi per 100. 75% sama dengan 75 per 100 ditambah dengan pecahan biasa 1/5 ya. Di sini ya, di sini penyebutnya berbeda ya, makanya kita akan kalikan dulu ya, secara silang. Sebetulnya ini bisa diperkecil ya, 75 bagi 5 gitu bisa diperkecil, tapi nanti ya di sesen berikutnya kita harus tahu dulu dasarnya dulu. Kita sekarang lebih ke perkalian silang dulu ya. Jadi belum memperkecil, nanti insya Allah di selanjutnya Ibu akan jelaskan ya. 75 dikali 5 adalah 375, 1 dikali 100 adalah 100, 375 ditambah 100
ya. Terus yang ini 100 dikali 5 adalah 500. Berarti 375 ditambah 100 adalah 475 ya. Dibagi dengan 500. Kita cari FEB-nya. 475 memiliki faktor 5 pangkat 2 dikali 19 dan 500 adalah faktornya 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 ya. Nah, yang FEB-nya di sini kenapa 5 pangkat 2? Karena di sini bilangan yang sama itu adalah angka 5, tapi yang satu berpangkat 2, yang satu berpangkat 3. Otomatis kita ambil yang pangkatnya kecil yaitu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 yaitu 25. Ya. 475 dibagi 25 adalah 19, 500 dibagi 25 adalah 20. Jadi hasilnya adalah 19/20 ya. Sekarang yang B. 3/5 pecahan biasa ditambah dengan bilangan desimal 0,35. 3/5 ya sama dengan 3/5 ditambah dengan 0,35. Jika kita rubah menjadi pecahan biasa, lihat di belakang koma ada dua angka di sini, ada angka 3 dan 5, berarti kita membutuhkan pembagi yang nolnya 2 ya, sesuai dengan sesuai dengan di belakang komanya ada berapa angka ya. Karena kalau kita hitung dalam pembagian susun, kalau 35 dibagi 100 itu hasilnya akan 0,35 ya. Jadi kuncinya adalah jika ada dua angka di belakang koma, maka kita akan membutuhkan pembaginya 100 ya, atau yang memiliki nolnya 2. Tapi kalau misalkan bilangan desimalnya adalah 0,3, otomatis penyebutnya itu kita hanya membutuhkan angka 10 yang nolnya 1. Berarti 0,3 itu sama dengan 3/10 ya. Kalau 0,35 ini seperti 35/100 ya, karena di belakang koma ada dua angka, maka kita membutuhkan nolnya 2 sama dengan ya 3, kita kali silang, 3 dikali 100, 300, 35 kali 5, 175 ya. 5 dikali 100 adalah 500, berarti 300 ditambah 175 adalah 400 ya. 475. Mana tadi tuh? Nah, ini 475 ya. Tadi kita sempat nyari ini yang 475 dan 500 ya, sama ternyata. Makanya kita FEB-nya sama ya, pakai cara yang ini ya, yaitu FEB-nya adalah 25 ya. 475 bagi 25 19, 500 dibagi 25 adalah 20. Jadi untuk 35 ditambah dengan 0,35 hasilnya adalah 19/20 ya. Sekarang kita bahas yang C. 45% ditambah dengan 0,875 ya. Ini ada bilangan persen ya dengan bilangan desimal. 45% dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 45/100 ditambah dengan 0,875. Jika dijadikan pecahan biasa, kita lihat di sini di belakang koma ada 3 angka, 0,875 1 2 3 ya. Otomatis kita membutuhkan pembagi dengan nolnya sebanyak 3 angka ya, yaitu 1000. Jadi 875 dibagi 1000 nanti hasilnya adalah 0,875 kalau misalkan kita memakai cara pembagian susun ya. Jadi karena di sini penyebutnya belum sama ya, yaitu 100 ya. 100 dan 1000 ya, otomatis 45 dikali 1000 45.000 ya. 875 dikali 100 adalah 87.500 dibagi dengan 100 dikali 1000. Lihat nolnya ada 5, 1 2 3 4 5. Berarti di sini juga nolnya ada 5, 1 2 3 4 5. Oke, jadi semuanya adalah 100.000. Jadi 100 dikali 1000 adalah 100.000 ya. 45.000 ditambah dengan 87.500 adalah 132.500 dibagi dengan 100.000. Lihat di belakang 5 ini ada 02, kita sederhanakan ya.
kita coret yang atas 2, yang bawah juga 2. Kalau misalkan di atasnya 2, yang bawah yang dicoret jangan semuanya nolnya ya, jadi harus sama. Jadi ibaratnya tuh seperti 132.500 dibagi dengan 100, yang bawah juga 100.000 dibagi dengan 100, makanya dicoret 2 ya, 2A, 2 nolnya ya, 2 nol di 2 nolnya harus dicoret gitu biar lebih sederhana. Makanya jadi 1325 dibagi dengan 1000. Ini bisa dibagi lagi nggak? Bisa ya. Kita cari FEB-nya biar langsung menuju pecahan yang paling sederhana ya. Kita cari di sini 1325 bagi 5 265 dibagi 5 53. Udah 53 ini adalah bilangan prima. Jadi nggak bisa dibagi lagi ya. Yang ini 1000 bagi 2 500 bagi 2 250 bagi 2 125 bagi 5 25 bagi 5 5 ya. Jadi 1325 itu sama dengan 5 dikali 2 dikali dengan 53. Yang 1000 2-nya ada 1 2 3, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 5-nya juga ada 3, 1 2 3 5 pangkat 3. FEB-nya adalah 5 pangkat 2 ya. Kenapa 5 pangkat 2 ya, karena di sini ada 5 pangkat 2, di sini ada 5 pangkat 3 yang sama. Ini 53 ya, yang ini bukan 5 pangkat 3, ini 53. Nih ini ya. Jadi kenapa kita ambil 5 pangkat 2? Karena kalau 5 pangkat 3 dia pangkatnya besar ya. Jadi kita cari bilangan yang sama bilangannya, tapi kita ambil pangkatnya yang terkecil untuk faktor persekutuan terbesar ya. Jadi 5 pangkat 2 itu seperti 5 dikali 5, yaitu hasilnya 25. Oke, berarti kita dapat untuk pembagi pecahan ini, untuk pembagi pembilang dan penyebut, yaitu dibagi dengan 25. 1325 dibagi 25 adalah 53. 1000 dibagi dengan 25 adalah 40. Kalau pecahan yang ditanyakannya adalah pecahan biasa, ini sudah paling sempurna ya. Tapi sudah sempurna dan paling sederhana ya. Tapi kalau untuk pecahan campuran, ini bisa disederhanakan lagi menjadi di bawah angka 53 yang bisa dibagi 40 adalah angka 40 ya. 40 dibagi 40 adalah 1 ya. 1 ya. Berarti 53 dikurangi 40 kan sisanya adalah 13 per berapa? 40. Ini pecahan campuran yang paling sederhana. Oke, lanjut. Yang D ya, ini adalah pecahan campuran ya ditambah dengan pecahan bilangan desimal ya. Yang 3 kali 2 ya, 3 kali 2 ini adalah 15 tambah 2 17 per 5 ditambah dengan 1,73 yaitu menjadi 173, hilangkan komanya per, lihat di sini di belakang koma ada 2 angka, berarti otomatis dibagi dengan angka 100 yang ada nolnya 2 ya, sama dengan kita kalikan silang ya, 17 dikali 100 1700, 173 dikali dengan 5 adalah 865 per 5 dikali 100 adalah 500. Kita jumlahkan 1700 ditambah 865 adalah 2565 per 500. Yang 2565 kita bagi 5 ya, yang 500 kita bagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kita sudah mendapatkan FEB-nya dari 2565 yaitu 3 pangkat 3 dikali 5 dikali 19. Yang 500 2 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 3. Di sini 3 enggak ada yang sama, yang 19 enggak ada yang sama, 2 enggak ada yang sama. Yang sama hanya 5 dan 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 2. Otomatis kita ambil pangkat yang terkecil yaitu 5 pangkat 1, yaitu pembaginya adalah 5 ya. Jadi 2565 dibagi 5 adalah 513 ya, per 5000 dibagi 5 adalah 100 ya. Otomatis sama dengan 513 dibagi dengan 100 itu hasilnya 5. Kenapa? Karena 5 kali 100 500 ya. Berarti 513 dikurangi 500 berapa? 3
13/100 ini yang sudah sederhana ya. Lanjut. Sekarang yang E ya. Yang E itu pecahannya adalah pecahan campuran dan berbentuk persen ya. Jadi 5 kali 4 20, 20 tambah 3 23/4 ditambah dengan 125% itu sama dengan 125/100 ya. Udah gitu karena penyebutnya berbeda kita kali silang lagi, 23 kali 100 2300, 124 dikali 4 500 ya. Terus 4 dikali 100 adalah 400. Kita jumlahkan dulu yang atas, 2300 ditambah 500 adalah 2800/400 ya. Lihat di sini ada 2 0, di atas ada 2, di bawah ada 2 ya. Untuk pembilang ada 2, untuk penyebut ada 2, kita coret untuk lebih sederhana. Jadi 28/4 hasilnya adalah 7 ya. Nah, sekarang yang F ya, 5,25 ditambah dengan 25%. Jadi bilangan desimal ditambah dengan bilangan yang berbentuk persen. Jadi 525 dibagi 100. Kenapa? Karena di belakang koma ada 2 angka ya. Maka kita membutuhkan nolnya 2 ditambah dengan 25% itu menjadi 25/100 ya, karena bentuknya persen. Oke. Sesudah itu nanti karena di sini penyebutnya sudah sama per 100, otomatis kita tinggal menjumlahkan saja ya. Jadi 525 ditambah dengan 25 adalah 550/100. Lihat di atas nolnya ada 1, di bawah nolnya ada 1. Kita boleh coret, sederhanakan. Coret ya, yang nolnya 1. Nah, jadi kalau yang atas kita coret 1, yang bawah juga 1. Kalau yang atas kita coret 2, yang bawah juga harus 2 gitu ya. Jadi 55 dibagi 10 adalah di bawah angka 55 yang bisa dibagi 10 adalah angka 50. 50 dibagi 10 hasilnya 5 ya. Jadi 55 dikurangi 50 hasilnya 5 ya. Jadi 5/10. 5/10 ini bisa disederhanakan nggak? Bisa ya. Yang atas kita bagi 5, yang bawah kita bagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2 ya. Jadi hasilnya adalah 5/1/2. Oke, sekarang kita masuk ke yang G ya. G itu adalah soalnya pecahan dan persen dan pecahan campuran. 36% itu sama dengan 36/100 ditambah dengan 2 kali 5 10 tambah 2 12/5 ya. Terus kita kalikan silang karena penyebutnya berbeda ini dan termasuk ini penjumlahan ya. 36 kali 5 180, 100 kali 12 1200. Kita cari untuk pohon FEB-nya, kita cari pohon faktornya dulu ya. Di sini kan 180/1200, di atas nolnya ada 1, di bawah kita juga coret aja 1 ya. Jadi yang atas coret 1, yang bawah juga 1 ya, berarti tinggal 18/120. Kita cari pohon faktornya. 18 itu adalah 2 kali 3 kali 3, yaitu 2 kali 3 pangkat 2 ya. Yang 120 adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 dikali dengan 5 ya. Jadi pembagian untuk pohon faktor itu jangan tiba-tiba 120 juga kan bisa ya, dikali 3 120 juga kan bisa ya, langsung dikali 5 gitu. Bisa, tapi kita harus cari dulu bilangan prima yang terkecil ya, dimulai dari angka 2. Kalau udah nggak bisa dibagi angka 2 baru boleh dibagi dengan angka 3. Kalau udah nggak bisa dibagi dengan angka 3 baru boleh dengan angka 5 ya. Jadi 120 itu adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 dikali dengan 5 ya. FEB-nya dapat nih ya. Kita cari di sini 2 ada yang sama, nih 3 ada yang sama, 5 nggak ada yang sama, berarti kita abaikan yang 5. Kita sekarang fokus ke 2 dan 3. Lihat, di sini ada 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3. Oke, kita ambil yang 2 pangkat 1. Di sini ada 3 pangkat 2 dan 3, berarti kita ambil yang 3 pangkat 1. Berarti 2 dikali 3 adalah 6. Oke, kita dapat pembaginya 6 ya. Untuk pembilang dan penyebut untuk 18/120. 18 dibagi 6 3 ya. 120 dibagi 6 hasilnya 20. Berarti hasilnya adalah 3/20. Oke, 2 nomor terakhir ya. Nih,
3 1/4 ya ditambah 6,75 itu sama dengan 3 kali 4 12 tambah 1 13/4 ditambah 6,75 yaitu 675/100 ya, karena di belakang koma ada 2 angka. Kita tinggal kali silang karena di sini penyebutnya belum sama. 13 dikali 100 1300, 4 dikali 675 adalah 2700 dibagi dengan 4 dikali 100 yaitu 400 sama dengan 1300 ditambah dengan 2700 adalah 4000 dibagi dengan 400 ya. Lihat di bawah nolnya ada 2, di atas nolnya ada 3. Kita coret 2 aja karena yang di bawah cuma ada 2. Coret 2 angka nolnya berarti menjadi 40/4. 40 dibagi 4 hasilnya 10 ya. Alhamdulillah. Lanjut ke yang I ya. Yang I yang satu pecahan campuran, yang satu adalah bilangan persen ya. Jadi 10 kali 2 tambah 1, 10 kali 2 20 tambah 1 yaitu 20/2. 10% itu sama dengan 10/100 sama dengan 2100 ya, karena ini perkalian silang dikarenakan penyebutnya berbeda otomatis langsung kita kali silang. 21 dikali 100 adalah 2100. 10 kali 2 adalah 20. Per 2 dikali 100 adalah 200. Berarti 2100 ditambah 20 adalah 2120 dibagi dengan 200 ya. Kita cari untuk menyederhanakannya, cari FEB-nya. Yang untuk 212 itu hasilnya faktornya adalah 2/2 dikali 53, di mana 53 ini adalah bilangan prima, otomatis sudah tidak bisa dibagi lagi. Makanya mentok di sini ya. Nah, sekarang yang 20 itu faktornya adalah 2/2 dikali dengan 5. FEB-nya kita lihat. Di sini 2/2 ada temennya, 5 juga ada temennya ya. Berarti kita cari 2/2 yang terkecil. Oh, sama dua-duanya. Jadi mana aja yang diambil ya, boleh masukin 2/2 ya. Afwan, ini 5. Ini 53, ini 5 ya, bukan 5/3. Berarti ini enggak ada temannya ya, yang 53 enggak ada temannya, yang 5 juga enggak ada temannya. Berarti 2/2 aja hasilnya 4 gitu ya. Alhamdulillah untuk penjelasan atau kita menyamakan yang latihan 1, nanti Ibu akan kasih lagi video-video berikutnya untuk yang latihan selanjutnya ya. Jadi Ibu akan bahas insya Allah semuanya ya. Oke, barakallahu fikum teman-teman semuanya. Semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat buat kalian, menambah wawasan kalian, menambah pemahaman kalian. Semoga segala sesuatunya ada ridho Allah ya. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.